Siapapun yang main Mobile Legends pasti kenal banget sama wajah ini. Ya, dia itu udah kayak ikon, simbol dari gamenya. Tapi pernah kepikiran nggak, di balik tatapan tajam dan panah peraknya itu, ternyata ada sebuah kisah yang jauh lebih dalam dan jujur aja, tragis. Yuk kita kupas tuntas kisah di balik sang pemanah rembulan ini. Nah, ini dia pertanyaannya. Kita semua tahu Mia itu marksman yang kuat, tapi sedikit banget yang sadar kalau perjalanannya itu dibentuk oleh kehilangan dan pengorbanan yang luar biasa. Di sini, kita akan telusuri ceritanya, dari awal hidupnya yang damai sampai takdir barunya yang penuh perjuangan. Ini adalah sebuah kisah tentang cahaya yang berjuang melawan kegelapan, tentang seorang pemimpin yang harus membuat pilihan yang mustahil demi menyelamatkan bangsanya. Seperti cerita pahlawan pada umumnya kan, semuanya selalu dimulai dari sebuah dunia yang damai. Dan kisah Mia pun sama. Jauh sebelum dia jadi seorang prajurit tangguh, dia adalah seorang penjaga dari sebuah surga yang tersembunyi. Oke, coba bayangin deh. Jauh di dalam hutan Azria, ada sebuah ras kuno namanya Moon Elf. Hidup mereka itu adem ayem, harmonis banget, selalu disinari cahaya lembut dari bulan. Mereka juga dilindungi oleh dewa bulan yang mereka puja. Pokoknya ini adalah dunia yang penuh ketenangan. Dan disinilah bagian yang menarik. Peran Mia itu awalnya bukan sekedar pemanah loh. Dia itu seorang pendeta tinggi di kuil bulan, pemimpin spiritual. Ini penting banget, karena artinya identitas dia itu bukan dibangun dari pertempuran, tapi dari iman dan tugas melindungi. Dia adalah jantung dari komunitasnya. Tapi ya gitu, namanya juga kedamaian, seringkali rapuh. Sebuah ancaman kuno bangkit dari bayang-bayang, dan dunia Mia yang tadinya sempurna, sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Kegelapan itu datang dalam wujud pasukan Abyss. Makhluk-makhluk iblis ini tujuannya cuma satu, melenyapkan semua cahaya dari dunia. Dan ya, target pertama mereka adalah surga para Moon Elf. Kehancurannya benar-benar total. Coba deh lihat perbedaannya. Kuil suci yang megah jadi abu, hutan yang damai jadi medan pembantaian, bangsanya dibunuh, atau yang lebih parah lagi, dikorupsi, diubah jadi Dark Elf. Ketenangan cahaya bulan yang mereka kenal seumur hidup, lenyap, digantikan sama kegelapan yang pekat dan mengerikan. Di tengah-tengah keputusasaan inilah, Mia dihadapkan pada ujian terbesarnya, bukan lagi sebagai pemanah, tapi sebagai pemimpin terakhir bagi rakyatnya yang tersisa. Dia berusaha mengumpulkan sisa-sisa pasukannya untuk bertahan di benteng terakhir mereka, Kuil Bulan. Tapi jumlah mereka nggak sebanding sama sekali. Kekuatan pasukan Abyss terlalu besar, mereka terus maju tanpa ampun. Harapan saat itu udah tipis banget. Dan sampailah kita di momen puncaknya. Monster-monster itu udah ada di gerbang terakhir. Udah nggak ada jalan keluar. Pilihan yang ada di hadapannya adalah yang paling mengerikan. Mengorbankan dirinya sendiri atau pasrah melihat seluruh rasnya lenyap selamanya dari muka bumi. Jadi inilah yang terjadi. Pasukannya sudah benar-benar terkepung. Gerbang terakhir pun hancur. Di tengah kekacauan itu, ada satu momen hening di mana Mia berjalan ke altar Dewa Bulan. Dia berlutut, dan dengan sisa tenaganya, dia mempersembahkan hidupnya sendiri sebagai doa terakhir agar bangsanya diselamatkan. Tapi, dalam banyak cerita, pengorbanan itu bukan akhir kan? Justru seringkali jadi titik balik. Saat semua tampak sudah berakhir, pengabdian Mia yang tulus itu malah memicu sebuah keajaiban. Tepat di ambang kematian, doanya didengar. Dewa yang selama ini melindungi bangsanya akhirnya turun tangan dan mengubah takdir dalam sekejap. Ternyata, Mia nggak mati. Justru sebaliknya, keajaiban terjadi. Kekuatan cahaya bulan yang murni langsung mengalir ke dalam dirinya, menyatu dengan busur peraknya. Dia berevolusi, terlahir kembali sebagai perwujudan kekuatan dewa itu sendiri jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pengorbanannya bukan akhir, tapi sebuah transformasi. Dan kekuatan barunya ini benar-benar luar biasa. Dengan busur yang bersinar terang, Mia melepaskan hujan panah cahaya. Setiap panah yang melesat itu meledak saat mengenai iblis, menghancurkan kegelapan. Dia, seorang diri, berhasil memukul mundur seluruh pasukan Abyss yang tadinya kelihatan tak terkalahkan. Tapi kemenangan itu selalu ada harganya. Meskipun pertempuran di depan mata sudah dimenangkan, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai untuk Mia. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Dia memang berhasil menyelamatkan sisa-sisa bangsanya. Tapi, apa yang tersisa dari rumahnya? Hutan Azria hancur lebur. Kedamaian yang pernah ia kenal udah hilang. Mungkin selamanya. Jadi ya, kemenangannya terasa sangat pahit. Jadi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru disinilah tragedinya semakin dalam.
Mia sadar, selama Abyss masih ada, kedamaian sejati nggak akan pernah kembali. Maka dia menanggalkan perannya sebagai pendeta tinggi dan menjadi seorang prajurit pengembara. Perjalanannya ke Land of Dawn itu bukan untuk cari ketenaran, tapi sebuah misi suci yang sepi, memburu sumber kegelapan, dengan satu harapan, suatu hari nanti bisa memulihkan rumahnya yang hancur. Jadi, lain kali kalian main dan pakai Mia, ingatlah ini. Dia adalah awal dari segalanya, ikon game ini. Tapi sekarang kita tahu, setiap kali dia menarik busurnya, setiap anak panah yang dia lepaskan itu bukan cuma diisi kekuatan cahaya bulan, tapi juga diisi dengan kerinduan yang mendalam akan sebuah rumah, sebuah hutan damai yang telah direnggut darinya. Sebuah pengingat tragis dari apa yang sesungguhnya ia perjuangkan.